Berawal dari langkah para pelajar Stovia mendirikan Budi Utomo pada tahun 1908 mempengaruhi pelajar-pelajar lain. Mereka mendirikan berbagai organisasi seperti Sekar Ukun Trikoro Dharma, Jong Sumatrananbon, Jong Batakbon, Jong Minahasa, dan Kaum Betawi. Organisasi tersebut bersifat etnik dan kedaerahan. Selain itu, berdiri pula organisasi pemuda yang bersifat keagamaan. Berdirinya organisasi pemuda yang bersifat etnik dan kedaerahan. Itu memperlihatkan kesadaran untuk bersatu walaupun terbatas pada daerah masing-masing. Lama-kelamaan, rasa kedaerahan mulai memudar dan digantikan oleh keinginan untuk membentuk persatuan yang bersifat nasional. Pada tanggal 25 November 1925, wakil-wakil dari Jong Java, Jong Sumatera Bon, Jong Minahasa, Jong Ambon, dan Sekar Ukun mengadakan rapat di Jakarta. Mereka membentuk sebuah panitia yang bertugas menyiapkan kerapatan besar pemuda. Panitia ini diketuai oleh Muhammad Tabrani dari Jong Java. Anggota panitia adalah wakil-wakil dari berbagai organisasi. Kerapatan Besar Pemuda yang kemudian dikenal sebagai Kongres Pemuda I dilaksanakan pada 30 April sampai 2 Mei 1926 di Jakarta dan dihadiri oleh wakil-wakil berbagai organisasi pemuda. Kongres tersebut bertujuan untuk membentuk sebuah badan sentral dalam rangka memajukan bahan persatuan dan kebangsaan serta mengutamakan hubungan di antara organisasi-organisasi pemuda kebangsaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Putra-putri Indonesia dan semua yang hadir di sini, atas nama Panitia Kongres Pemuda yang pertama, saya ucapkan terima kasih dan selamat datang pada Anda semua sebagai pejuang kemerdekaan tanah air Indonesia. Kongres ini adalah sebagai tonggak sejarah bagi para pemuda yang harus bersatu padu dengan tujuan bersama, yaitu sebuah kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Apa yang dikatakan oleh Bapak Muhammad Tabrani sangatlah benar. Kita bangsa Indonesia harus merdeka dari penjajahan ini. Saya sangat setuju dengan apa yang dikatakan oleh Bapak Muhammad Tabrani. Benar, kita harus memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Terima kasih para hadirin. Tujuannya diadakannya kongres ini adalah untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan. Langkah pertama yang kita lakukan adalah untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan. Langkah pertama yang kita lakukan adalah membentuk sebuah badan sentral. Benar sekali, Bung. Yang saat ini kita perlukan adalah sebuah organisasi yang mampu menampung semua aspirasi. Akan membentuk sebuah pemerintahan dalam bentuk federasi di mana setiap daerah akan dapat memajukan daerahnya masing-masing. Bukan seperti itu, Bung. Akan lebih bagus jika pemerintah pusat dan pemerintah daerah bisa menyatu dalam membentuk suatu pemerintahan. Karena apabila suatu pemerintah dibiarkan mandiri dan tidak bisa berkembang, maka akan menimbulkan suatu masalah. Saudara-saudara, pada kesempatan kongres ini, tampaknya kita belum menghasilkan suatu kesepakatan. Saat kongres hampir berakhir, sasaran utama kongres belum tercapai, yakni membentuk badan sentral organisasi pemuda tidak tercapai. Pada sentral tidak terbentuk karena terjadi perbedaan pendapat mengenai bentuk pada sentral tersebut. Sebagian besar peserta kongres menghendaki bentuk fungsi, sebagian lagi menghendaki bentuk federasi. Walaupun demikian, usaha untuk membentuk wadah persatuan tetap dilanjutkan setelah kongres berakhir. Kita sudah menghasilkan sebuah keputusan, hanya saja belum diterima oleh anggota perkumpulan daerah lainnya.
Yang sekarang kita butuhkan adalah anggota dari PPPI. Kalau begitu, kita harus menunggu berapa lama sampai mereka pulang? Waktu bukanlah halangan buat kita. Yang penting adalah tujuan untuk masa depan kemerdekaan bangsa Indonesia. Saya yakin semuanya bisa terlaksana. Tapi tentunya tujuan bersama itu jika dilihat dari aspek bahasa. Bahasa itu sangatlah penting. Sangat tidak mungkin kita meninggalkan aspek bahasa pada saat ini. Benar sekali, Bung. Padahal saya yakin antara bahasa Jawa dan Melayu adalah bahasa yang cocok untuk dijadikan sebagai bahasa persatuan. Namun di antara dua bahasa tersebut, mana yang harus dipilih untuk dijadikan bahasa persatuan? Jadi para hadirin, izinkan saya untuk menyampaikan rumusan saya, yaitu berupa: pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bersumpah darah yang satu tanah air Indonesia. Kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Melayu. Saya setuju, Bung, untuk bait pertama dan bait kedua. Tapi jalan pikiran saya adalah tujuan bersama, yaitu satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Yang sebaiknya bait ketiga itu berbunyi: kami putra dan putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia. Ya, saya mendukung usulan Muhammad Tabrani lebih baik menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Nah, namun jika tujuan kita ingin tercapai, maka kita harus bersatu dalam segala aspek. Saya tetap bertahan dengan usulan saya. Kalau begitu, kita lanjutkan pembahasan ini pada Kongres Pemuda kedua. Ya, kita sebaiknya mempersiapkan diri untuk kongres kedua nanti. Baiklah kalau begitu, keputusan telah kita sepakati bahwa pembahasan kali ini akan kita lanjutkan di Kongres Pemuda 2 nanti di gedung KJP. Walaupun rumusan kali ini masih belum bisa diterima, mari kita persiapkan diri untuk Kongres Pemuda 2 nanti. Saya akhiri pidato dari saya. Saya Muhammad Tabrani dari Jong Java mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya pada hadirin Kongres kali ini. Semoga Kongres ini dapat mewujudkan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia yang telah lama dijajah oleh Belanda, sehingga bangsa Indonesia bisa merdeka. Merdeka! 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 Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa Kongres Pemuda I telah melahirkan keputusan yang mendasar, yakni mengakui dan menerima tentang cita-cita persatuan Indonesia dan bahasa Indonesia disepakati sebagai perekatnya serta menyiapkan Kongres Pemuda Indonesia II. Memasuki tahun 1928, alam politik Indonesia digelorakan oleh semangat persatuan, kebangsaan, keyakinan berdiri sendiri, dan cita-cita Indonesia merdeka. Dalam suasana seperti itulah Kongres Pemuda II dipersiapkan dan akhirnya diselenggarakan. Dalam rapat tanggal 12 Agustus 1928, ditunjuknya panitia penyelenggara yang diketuai oleh Sugondo Joyopuspito. Tanggal 27 Oktober 1928, terlaksanakanlah Kongres Pemuda kedua yang dilaksanakan di gedung KJP. Pada saat itu, suasana sangat kondusif dan dihadiri para pemuda-pemudi yang sangat antusias pada acara tersebut. Sugondo Joyopuspito selaku perwakilan dari PPPI sekaligus Ketua Kongres Pemuda kali ini membuka acara yang disambut dengan